Namanya bergema di koridor Topkapi, pelan namun penuh wibawa. Nurbanu, cahaya sang putri. Ia bukan sekadar istri Sultan Selim kedua, bukan pula hanya ibu dari Murad ketiga. Ia adalah seorang arsitek, arsitek politik, dinasti, dan mitos. Semasa hidup, ia ditakuti sebagai diplomat ulung dan dihargai sebagai jembatan strategis antara Kekaisaran dan Venesia. Setelah wafat, ia berubah menjadi teka-teki, yang akhir hayatnya ditelisik sejarawan layaknya kasus kriminal berusia seabad dan oleh penulis skenario dianggap sebagai naskah siap pakai untuk thriller politik. Lalu hadirlah Muhtesyam Yüzyıl, Abad yang Megah, dan perdebatan akademis tumpah ruah ke ruang keluarga jutaan orang. Serial ini, sang raksasa budaya pop, mengambil potret kaku dari buku pelajaran dan menghidupkannya dengan gairah, ambisi, serta kedinginan sunyi dari intrik tanpa akhir. Ia tidak hanya memberi Nurbanu wajah, ia memberinya biografi yang bisa dirasakan dalam tulang. Kemenangan diplomatiknya berubah menjadi sindiran beracun di taman dan krisis negara menjelma menjadi pertikaian keluarga di samping air mancur mewah. Dan ketika tiba saatnya untuk menitik akhir pada takdir sang heroin, para kreator menemukan diri mereka di persimpangan. Jalan mana yang harus diambil? Jalan tanah, berdebu dan membosankan dari para penulis kronik, atau jalan spektakuler dari kisah detektif di mana setiap kematian adalah pembalasan dan setiap cangkir kopi adalah senjata potensial? Nurbanu historis meninggalkan panggung pada Desember 1583. Laporan resmi, penyebab alamiah. Ia telah hidup panjang, penuh peristiwa. Tahun-tahun di puncak Kesultanan Perempuan, periode unik ketika wanita harem pada praktiknya memerintah dari balik tirai brokat telah menguras tenaganya. Tapi di Kekaisaran Ottoman, terutama di puncak kejayaannya, kematian alami seorang pejabat tinggi seringkali hanyalah diagnosis paling nyaman dan politik benar. Pemakamannya menjadi demonstrasi kekuasaan. Sang Sultan Anak mengatur prosesi yang serupa dengan kudeta dalam gerak lambat. Kekaisaran berduka dengan penuh kemewahan. Namun justru kemewahan ini, fasad resmi yang sempurna ini yang melahirkan bisikan-bisikan selama berabad-abad di belakang layar. Sebab, jika semuanya begitu mulus dan sopan, pasti ada yang tidak beres di sini. Maka lahirlah skenario alternatif. Pembunuhan. Versi peracunan. Kejahatan sempurna untuk era di mana racun adalah alat kekuasaan setara dengan Firman atau Korps Janisari. Nurbanu punya cukup musuh. Faksi istana yang kalah, penentang kebijakan pro-Venesianya, bahkan menantunya yang ambisius, Safiye, yang sudah mencoba-coba peran sebagai Valide Sultan berikutnya. Motifnya sebanyak setumpuk kartu. Bukti nihil. Tapi ketiadaan bukti di dunia di mana semua bukti dihancurkan dengan cermat justru menambah bahan bakar api. Versi ini adalah kotak hitam historiografi. Kita tak tahu apa isinya, tapi menebaknya sangatlah menggoda. Kematian Nurbanu Sultan bukanlah sebuah tindakan medis. Ia adalah kode kultural. Sebuah kunci untuk memahami bagaimana kita, manusia abad ke-21, mencerna masa lalu. Kita tidak haus akan fakta, melainkan akan makna. Bukan tanggal, melainkan drama. Dan dalam jalinan kebenaran dan rekaan ini, lahir sebuah citra baru, lebih hidup, lebih manusiawi, dari seorang wanita yang baik semasa hidup maupun berabad-abad setelah kematiannya, tetap menjadi cahaya sang putri yang sesungguhnya. Bersinar, tak terjangkau, dan selamanya diselubungi misteri. Kematian Selim kedua pada Desember 1574 bukanlah tragedi bagi Nurbanu Sultan. Itu adalah permainan catur, dan dia bermain sebagai pihak putih. Sultan telah wafat, tetapi dunia tidak mengetahuinya. Selama 12 hari yang panjang, fakta kematiannya menjadi rahasia negara tingkat tertinggi. Konspirasi keheningan ini diatur oleh dua orang, Wazir Agung Sokolu Mehmet Pasha, otak kekaisaran, dan Nurbanu, jantung dan tekadnya. Bayangkan operasi ini. Jasad Sultan di kamarnya, dokter dan pelayan dikunci,
sementara hiruk-pikuk biasa terus berlangsung di koridor Topkapi, seolah tak terjadi apa-apa. Mengapa? Untuk memberi waktu putranya, Pangeran Murad, harapan dan pewaris mereka untuk berpacu dari provinsi ke ibu kota. Namun yang terpenting, untuk memenggal segala potensi oposisi. Saat Sultan sakit, para pesaing potensial, putra-putra Selim lainnya, disingkirkan secara diam-diam dan metodis. Ini bukan tindakan berkabung. Ini adalah pukulan dingin, terhitung, dan bedah terhadap ancaman. Nurbanu tidak menangisi jasad. Dia sedang membangun masa depan dinasti. Dan ketika Murad akhirnya memasuki Istanbul, tahta telah bersih dan menunggunya. Murad naik tahta, dan tindakan pertamanya adalah menganugerahi ibunya bukan hanya kehormatan, tetapi gelar resmi, Valide Sultan. Kedengarannya seperti ibu sultan yang berkuasa, namun dalam praktiknya berarti sesuatu yang lebih besar, penguasa bersama. Nurbanu menjadi orang pertama yang menyandang gelar ini sebagai jabatan negara tertinggi, dan itu bukan formalitas kosong. Murad, seorang lelaki yang lebih terpesona pada mistisisme, kenikmatan harem dan mengoleksi miniatur daripada laporan-laporan membosankan, dengan senang hati membebankan beban kekuasaan pada pundaknya. Maka dimulailah era di mana harem menjadi kabinet, dan kamar Valide ruang situasi. Nurbanu memerintah. Dia tidak hanya menasihati, dia memimpin. Dia mengendalikan arus informasi kepada putranya, menyaringnya seperti anggur. Dia mengangkat dan memberhentikan wazir, pasha, hakim. Jaringan mata-mata dan informannya menyelimuti kekaisaran. Surat menyurat diplomatik melewati tangannya. Dia menjaga korespondensi intens dengan Ibu Suri Prancis, Catherine de Medici, dan Doge Venesia, membangun kebijakan pro-Prancis yang menjadi garis strategisnya. Kekuasaannya terlihat bukan hanya dalam intrik, tetapi juga pada batu. Dia meluncurkan kampanye pembangunan besar-besaran, mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit, dan air mancur di ibu kota. Proyek paling monumental, Kompleks Atik Valide, sebuah kota dalam kota. Namun di sini tersembunyi sebuah manifesto politik. Sebelumnya, hak membangun Masjid Agung Kekaisaran di ibu kota adalah hak istimewa para Ghazi, sultan-sultan prajurit penakluk. Nurbanu, seorang perempuan dan mantan budak, memonopoli hak ini untuk keluarga sultan. Setiap batu masjidnya berseru, dinasti kini lebih penting dari kemuliaan militer pribadi. Dan dinasti adalah dirinya. Dia juga adalah arsitek aliansi pernikahan. Putri-putrinya dinikahkan bukan dengan pria tampan, melainkan dengan pasha paling berpengaruh di kekaisaran. Setiap pernikahan bukanlah perayaan, tetapi penggabungan aset, perluasan jaringan kesetiaan yang menjerat negara dengan benang tak terlihat namun tak terputuskan. Menantu-menantunya menjadi mata dan tangannya di provinsi-provinsi. Inilah sultanat perempuan dalam pengejauhan tahannya yang paling murni dan kuat. Bukan sekedar pengaruh dari balik tirai, tetapi pemerintahan langsing dan teguh, mengimbangi kekosongan di puncak. Nurbanu menjadi bayangan di atas tahta, namun bayangan yang lebih panjang dari figur sultan sendiri. Mesin politiknya bekerja tanpa cacat, tetapi melahirkan kecemburuan yang mendalam. Intrik melawannya terus ditenun, terutama oleh selir-selir favorit Murad yang bermimpi menggantikan posisinya. Namun Nurbanu yang telah menempuh jalan dari selir tawanan ke puncak kekuasaan, bermain dalam permainan ini lebih baik dari siapapun. Dia menangkis setiap serangan, menetralisir setiap pesaing, memastikan stabilitas pemerintahan putranya. Kematiannya pada 1583 bukanlah keruntuhan sistem, melainkan uji ketahanannya. Sistem yang dia ciptakan bertahan lebih lama dari dirinya, menentukan wajah Kekaisaran Ottoman selama 1 abad ke depan. Satu fakta yang jelas, ada perebutan kekuasaan di istana. Namun mereduksinya sepenuhnya menjadi perang pribadi antara 2 wanita, Valide Nurbanu dan selir favorit Safiyeh, mungkin terlalu menyederhanakan jalinan sejarah yang kompleks. Apa yang terjadi mungkin lebih bersifat struktural daripada personal.
Peran Mihrimah Sultan sering ditafsirkan sebagai rencana balas dendam yang tajam. Putri Sulaiman yang Agung menyalahkan faksi Nurbanu atas eksekusi saudaranya, Pangeran Bayezid, membesarkan senjata sempurna melawannya, Safiye si wanita Venesia. Ini adalah narasi yang elegan dan dramatis. Namun, ada kemungkinan lain. Mihrimah, sebagai salah satu perwakilan terakhir tatanan lama, mungkin terutama peduli dengan melestarikan pengaruhnya di Istana Sultan Baru dan berinvestasi untuk masa depan. Mungkinkah Safiye dalam langkah ini bukan sekedar pion belaka, melainkan lebih sebagai aktor yang tak terduga memanfaatkan kecerdasan dan karismanya sendiri untuk maju, berpotensi mengembangkan agenda sendiri. Nurbanu, seorang politisi berpengalaman, tampaknya mengenali ancaman itu lebih awal. Upayanya untuk menjauhkan Safiye sering digambarkan sebagai intrik jahat. Tapi bagaimana jika itu adalah langkah-langkah putus asa dan mungkin cacat secara strategis yang didorong oleh ketakutan kehilangan kendali terhadap generasi dan faksi Istana Baru? Bahwa putranya Murad III lebih mendengarkan lingkaran dalamnya daripada ibunya mungkin dijelaskan bukan hanya oleh daya tarik Safiye, tetapi juga oleh temperamen Murad. Berbeda dengan ayahnya Selim II, lebih tertutup dan cenderung pada kesenangan. Mungkin Nurbanu mencoba beroperasi dengan metode lama otoritas keibuan, sementara keseimbangan kekuasaan di istana sudah mulai berubah. Disinilah mungkin elemen paling kritis mulai berperan, birokrasi istana. Kasim Agung Hitam, penjaga gerbang, juru tulis divan, para pemegang kekuasaan tanpa nama inilah yang pertama kali merasakan kemana arah angin bertiup. Saat bintang Safiye mulai bersinar, mereka mungkin secara bertahap mengevaluasi kembali investasi mereka, mengalirkan aliran informasi, dan melemahkan keputusan. Nurbanu mungkin menghadapi bukanlah seorang rival pribadi, melainkan perlahan berbaliknya seluruh sistem melawannya. Setiap sekutu yang hilang, setiap surat yang bocor, semakin mengisolasinya. Dalam serial Abad Kejayaan, kematian Nurbanu Sultan bagaikan hantu. Bayangan yang tak pernah terwujud di layar tetap menjadi salah satu kata yang tak terucapkan terbesar dalam saga televisi tersebut. Musim keempat berakhir pada puncak kekuasaannya, namun di bawah pedang Damokles dari ancaman yang tak berkesudahan. Kita tidak menyaksikan ajalnya. Kita hanya melihat persiapan tanpa akhir untuk sebuah perang yang tertinggal di balik layar. Para penulis skenario melakukan langkah yang cerdik meski terpaksa. Mereka mengakhiri naratif dengan meninggalkan Nurbanu dalam keadaan pergulatan abadi. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai komandan yang tak kenal kompromi dalam balutan sutra. Setiap harinya di episode-episode terakhir adalah seperti berjalan di atas mata pedang. Racun dalam kopi, sapu tangan beracun, pelayan yang disuap, belati di lorong-lorong gelap istana. Harem di sini bukanlah tempat cinta, melainkan sistem parit mewah yang sunyi. Medan perang di mana pertempuran digencarkan dengan bisikan, dan maut datang bukan dengan gemuruh meriam, melainkan dengan denting lembut cangkir yang terbalik. Demikianlah mitosnya di layar kaca tercipta. Nurbanu tidak mati, dia membeku dalam momen perlawanan abadi. Dia menjadi simbol kehendak baja yang bertarung hingga napas terakhir, bahkan jika napas itu tak pernah didengar penonton. Teknik ini adalah akhir terbuka klasik, sebuah pecahan dari pola kronik sejarah. Kita tahu dari buku pelajaran bahwa tokoh tersebut wafat, namun seni menganugerahinya kehidupan abadi dalam penderitaan. Tusukan edang yang tak terselesaikan ini melahirkan semesta teori penggemar. Apa yang akan terjadi jika musim kelima dibuat? Akankah dia tewas di tangan Safiye yang licik? Atau dari balas dendam musuh lama? Mungkin Mihrimah yang setia akan menyelamatkannya. Media sosial dan forum bertahun-tahun ramai dengan diskusi, menyelesaikan alur cerita sendiri. Kematian Nurbanu berubah dari fakta sejarah menjadi kreasi kolektif, permainan bagaimana jika. Dengan tidak menampilkan akhir, serial ini memberikan kehidupan abadi bagi tokohnya dalam perdebatan. Istanbul, Desember 1583. Di dalam tembok istana tua, di mana udara selalu pekat oleh wewangian timur dan ketakutan, wanita terkuat di kekaisaran sedang sekarat. Nurbanu Sultan,
Valide Sultan, Ibu Sultan Murad ketiga yang berkuasa. Catatan resminya kering dan tanpa emosi. Meninggalkan dunia fana karena penyebab alamiah. Tabib istana membungkuk di sisi ranjang, merasakan nadinya, memeriksa tubuhnya. Tidak ada bekas, tidak ada noda. Lidah bersih. Mereka menyimpulkan usia, jantung yang letih, penyakit yang menumpuk. Di usia 50 tahun pada abad ke-16, seorang wanita bukan lagi perempuan, melainkan relik. Kematian sebagai fakta, kematian sebagai formalitas. Namun sejarah, khususnya sejarah Utsmaniyah, jarang percaya pada formalitas. Ia menyukai bisikan di koridor-koridor gelap, dan bisikan itu dimulai bahkan sebelum tubuhnya menjadi dingin. Versi pertama, permainan eksternal. Nurbanu bukan sekadar ibu sultan, ia adalah seorang strategis, faksi pro-Venesia dalam satu pribadi. Surat-suratnya kepada Doge bukan keluhan perempuan, melainkan korespondensi diplomatik. Ia menarik kekaisaran ke arah persekutuan dengan Venesia, dan itu berarti memotong porsi besar dari Genova. Pedagang-pedagang Genova, para hiu perdagangan Mediterania, kehilangan jutaan. Di dunia mereka, masalah seperti itu tidak diselesaikan dengan nota protes, melainkan dengan sejumput bubuk putih di kopi atau sebotol air mawar. Seorang duta besar dengan wajah tanpa ekspresi, kunjungan basa-basi, hadiah untuk Valide. Racun tanpa rasa dan bau yang bekerja dalam hitungan hari, menirukan demam dan kelemahan. Pembunuhan politik yang sempurna. Singkirkan satu orang dan arah geopolitik sebuah adidaya retak. Namun ada kendalanya. Murad ketiga yang memuja ibunya tidak membuat kehebohan. Tidak ada penggeledahan, penangkapan, atau eksekusi orang asing. Jadi, bisa jadi racunnya begitu ahli sampai tidak menimbulkan kecurigaan, atau racun itu tidak pernah ada. Yang membawa kita ke versi kedua, jauh lebih gelap dan personal. Harem bukan tempat untuk kisah romantis, melainkan ekosistem tertutup di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Nurbanu, sang singa betina tua, telah memerintah di sini selama puluhan tahun. Namun putranya, Murad, membawa selir kesayangannya sendiri, Safiye atau Sofia. Dan nyonya baru itu perlahan tapi pasti mulai menggeser yang lama. Ini adalah alur klasik Ibu Suri melawan selir kesayangan. Pertarungan memperebutkan telinga sultan, hak untuk membisikkan nasihat padanya di malam hari. Nurbanu mempertahankan statusnya. Safiye, masa depan putranya Pangeran Mehmet. Dalam permainan eliminasi ini, semua cara dihalalkan. Sejarah membisikkan mungkin bukan belati Genoa, melainkan seorang dayang disuap oleh Safiye yang mencampurkan sesuatu ke dalam serbat obat. Perlahan, tetes demi tetes, bulan demi bulan, agar terlihat seperti kemunduran. Sehingga, ketika Valide tiada, kursi di depan perapian di kamar sultan secara otomatis menjadi miliknya, milik Safiye. Namun di sini, artileri berat, para sejarawan modern masuk ke arena. Mereka melihat hiruk-pikuk detektif ini dengan pandangan dingin penyelidik. Bukti? Nol bukti langsung tentang peracunan. Tidak ada catatan pengakuan, tidak ada pembunuh yang tertangkap basah. Namun ada petunjuk tidak langsung yang menentang teori konspirasi. Pertama, reaksi Murad. Ia tidak hanya berduka, ia menggelar pemakaman untuk ibunya yang mengguncangkan Istanbul. Duka itu universal dan tulus. Jika ada sedikit pun keraguan tentang kematian kekerasan, kepala orang Genoa atau para pejabat istana Safiye tidak akan tetap berada di pundak mereka. Sultan tidak akan segan bertindak. Petunjuk kedua adalah kedokteran masa itu. Ya, mereka tidak mengenal kanker atau penyakit sistemik. Namun para tabib bisa mengenali gejala racun. Muntah, kejang, perubahan warna kulit yang spesifik.
Jika mereka mencurigai sesuatu, diam adalah tindakan yang mematikan bagi mereka sendiri. Mereka menulis alamiah, berarti mereka melihat gambaran yang familiar dari puluhan kemunduran lainnya. Kelemahan, kelelahan, kegagalan organ. Gambaran yang ditunjukkan oleh separuh penduduk kekaisaran di atas usia 50. Jadi, kemungkinan besar, skenarionya lebih prosaik dan lebih menakutkan daripada konspirasi apapun. Mungkin itu adalah kanker, sabotase internal yang diam dan tak kenal ampun. Atau jantung yang sakit, terkikis oleh tahun-tahun intrik dan ketegangan tanpa akhir. Ia menghabiskan hidupnya dalam sangkar emas, di mana setiap hari adalah pertempuran. Di usia 50, sumber dayanya terkuras habis. Kematiannya bukan akibat niat buruk seseorang, melainkan aksi terakhir dari kelelahan. Sistemnya, personal dan politis, mengalami malfungsi. Namun demikian, legenda peracunan tetap hidup. Dan disitulah maknanya. Kita menolak untuk percaya bahwa raksasa seperti itu bisa meninggal begitu saja karena penyakit. Mereka pantas mendapatkan kematian yang sepadan dengan hidup mereka. Rumit, berlapis-lapis, dengan racun dan belati dibayang-bayang. Itu adalah penghormatan terakhir untuk Nurbanu. Kita berasumsi bahwa seseorang pasti telah membunuhnya. Karena seorang wanita dengan kekuatan seperti itu tidak mungkin mati dengan sendirinya. Demikianlah sejarah mengubah fakta biologis menjadi mitos politik, dan kuburan sederhana menjadi ladang spekulasi abadi. Bayangkan istana Ottoman, dunia yang terikat oleh disiplin besi aturan upacara. Di sini, jarak berarti kekuasaan. Ruang fisik antara sultan dan rakyatnya diukur dalam meter, langkah, dan pandangan. Lalu Murad ketiga melakukan apa yang tidak dilakukan sultan manapun sebelumnya. Ia tidak mengawasi prosesi pemakaman ibunya dari ketinggian balkon yang aman atau loji yang terpencil. Ia turun. Ia mengenakan pakaian berkabung. Dan dengan berjalan kaki, layaknya seorang anak biasa, ia berjalan di belakang peti mati Nurbanu dari istana tepi pantai di Yenikape menuju Masjid Fatih. Ini adalah gestur dengan kekuatan emosional yang luar biasa. Pendahulunya membatasi diri pada kehadiran formal. Murad mengubah jalanan Istanbul menjadi teater cinta anak kepada ibu dan, yang kritis, legitimasi politik. Berjalan kaki melintasi setengah kota, terbuka bagi pandangan setiap pengrajin dan pedagang. Ini berbicara lebih keras daripada firman manapun. Lihatlah wanita yang memberikan kehidupan kepada panglima orang beriman. Otoritasnya adalah otoritasku. Warisannya adalah fondasiku. Arak-arakan ini adalah jawaban bagi semua yang meragukan pengabdiannya kepada ibu kelahiran Fenisia, yang asal-usul asingnya selalu dibisikkan di koridor Topkapi. Tetapi simbol terbesar menanti di ujung perjalanan. Tempat peristirahatan terakhirnya bukanlah makam yang terpisah, betapapun mewahnya. Nurbanu dimakamkan di makam suaminya, Sultan Selim II, tepat di pusat geografi sakral Ottoman, dalam kompleks Hagia Sophia. Sampai saat itu, aturan tak terucapkan berlaku. Seorang sultan beristirahat bersama ibu yang melahirkannya seorang pewaris atau sendirian. Seorang selir, bahkan seorang valide sultan yang tercinta, tidak dihormati dengan tempat di samping penguasa. Ini adalah hak istimewa yang disediakan untuk ikatan dinasti darah. Murad juga meruntuhkan penghalang ini. Ia menempatkan Nurbanu di makam ayahnya, menjadikannya Haseki pertama dan satu-satunya yang berbagi istirahat abadi dengan seorang sultan. Ini bukan sekadar gestur sentimental. Ini adalah deklarasi yang diukir dalam batu, prasasti untuk segala zaman. Ibuku bukan hanya orang tua, ia adalah bagian dari poros dinasti yang berkuasa, separuh sah dari ayahku yang statusnya melampaui kematian. Pemakaman di Hagia Sophia, di samping makam pangeran, mengukir namanya ke dalam fondasi sejarah kekaisaran. Setelah pemakaman, dimulailah babak kedua masa berkabung, 40 hari keheningan kolektif, dipenuhi doa. Para wazir, hakim kadi, cendakiawan ulama, seluruh lapisan atas mesin negara dan keagamaan bergiliran berjaga di makam sesuai jadwal yang disetujui sultan. Mereka membacakan Al-Quran, melaksanakan sholat, membutirkan tasbih. Kekaisaran, atau setidaknya jantung upacaranya, membeku selama 1,5 bulan dalam tablo penuh hormat. 40 hari ini bukan sekadar tindakan kesalehan. Ini adalah perkabungan publik dalam skala negara, biasanya diperuntukkan bagi sultan sendiri.
Setiap hari yang dihabiskan seorang pejabat tinggi di samping sarkofagus Nurbanu adalah penegasan harian. Pengaruhnya tidak mati, itu hanya beralih ke keadaan lain, menjadi bagian tak terbantahkan dari masa lalu yang akan menjadi model bagi masa depan.